Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari kita persiapkan hati kita masuk hadirat Tuhan untuk sebentar kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terangi kami oleh kebenaran firman-Mu yang sebentar kami renungkan, supaya kami kuat saat menghadapi pencobaan-pencobaan dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dalam perikop Yesus dicobai di padang gurun. Hari ini ayat 5 sampai ke 8. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin.
Bapak Ibu, di pencobaan kedua ini, iblis menawarkan kuasa atas seluruh dunia kepada Yesus. Apakah kata-kata setan ini di ayat 6 dan 7 itu benar? Jawabnya adalah tidak. Karena apa? Setan hanya mempunyai kuasa dan pengaruh di dunia ini, khususnya di antara orang yang tidak percaya, bukan kepada Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 31, ya 14 ayat 30, pasal 16 ayat 11, Yesus memang menyebut iblis sebagai penguasa dunia. Tetapi ini tidak dalam arti mutlak. Ada yang lebih berkuasa dari iblis, yaitu Tuhan. Bahkan Mazmur 2 menunjukkan bahwa Allah, Yesuslah yang berkuasa. Dan Yesus berkali-kali memiliki kuasa, menunjukkan kuasanya mengusir setan. Dan Yohanes 8 ayat 44 dikatakan setan adalah pendusta. Jadi penguasa pemilik alam semesta adalah Tuhan, bukan setan. Jadi tidak berhak setan berkata akan memberikan seluruh kuasa di dunia ini kepada Yesus. Karena Allah tidak pernah kehilangan kontrol atas seluruh alam semesta ini. Dia tetap maha kuasa. Dari semuanya ini dapat disimpulkan bahwa dalam menggoda setan sering berdusta. Karena itu hati-hati dengan dusta setan yang menawarkan hal-hal yang indah kepada saudara. Itu semua adalah kebohongan. Mengapa Yesus dicobai demikian? Yang pertama, supaya Yesus mendapatkan mahkotanya tanpa salib. Yesus harus menggunakan cara yang seharusnya. Ia harus menderita dan mati di salib, baru bisa mengumpulkan orang-orang untuk datang kepadanya. Tetapi dengan cara setan ini, ia hanya perlu tunduk kepada setan dan seluruh dunia akan diberikan kepadanya. Maka kemuliaan yang datang itu tanpa salib. Aplikasinya, semua ajaran yang mengizinkan kompromi kepada dunia dan iblis supaya terhindar dari kesulitan penderitaan adalah godaan setan. Yang kedua, supaya Yesus mendapat hasil yang banyak dengan cara cepat. Tetapi itu menunjukkan ketundukan kepada setan atau tidak halal. Seringkali setan juga mencobai kita dengan cara demikian. Misalnya mau cepat kaya, pergi ke dukun, buat pesugihan, atau menggunakan kuasa gelap, memakai jimat-jimat supaya usahanya sukses, atau cara-cara yang tidak terpuji seperti korupsi, mencuri, menyogok, dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat setan selalu berusaha supaya manusia mau mencapai ambisinya dengan menggunakan cara yang tidak halal atau bahkan menggunakan kuasa setan. Bagaimana Yesus menjawab pencobaan ini? Dalam Matius pasal 4 ayat 10, dalam perikop yang sama, dikatakan bahwa Yesus mengusir setan ini dengan mengatakan, "Enyahlah engkau iblis." Ini menunjukkan Yesus lebih besar kuasanya dari setan. Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 13. Ini berarti dia menggunakan firman dalam melawan pencobaan dari iblis. Penekanan dari jawaban Yesus adalah hanya Allah yang boleh disembah. Kita tidak boleh menyembah apapun atau siapapun. Setan, malaikat pun tidak boleh. Apalagi orang, ya, sekalipun orang itu berkuasa dan juga berhala, kita tidak boleh menyembahnya. Inilah berita firman hari ini. Iblis kerap kali mencobai kita dengan mengiming-imingi supaya mencari jalan pintas untuk mendapat kesuksesan dan kekayaan dan kuasa dengan cara apapun, bahkan menawarkan untuk menyembah dirinya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan,
Kita mengerti hanya Yesus Tuhan yang layak disembah. Segala kuasa ada di dalam tangannya. Dan segala berkat adalah dari Dia. Mari kita sembah Dia. Maka Tuhan akan menyatakan kerajaannya atas kehidupan kita. Sehingga kuasanya dinyatakan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang membekali kami secara khusus hari ini, hari di mana kami untuk mempersiapkan ibadah. Berkatilah persiapan ibadah kami, mulai dari hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah pagi Ibu Pendeta Tasina, dan ibadah sore Bapak Pendeta Budi. Urapilah persiapan mereka, sehingga umat-Mu peroleh suluh bagi jalan kami setiap hari, langkah demi langkah, sehingga kami tidak salah jalan, kami tidak sesat, kami hidup seturut kehendak rencana-Mu, sehingga rencana-Mu yang mulia itu digenapi atas kehidupan kami. Urapi juga para pelayan, worship leader, singer, tim musik, dengan pengurapan yang sama, sehingga mereka boleh menyatakan hadirat Tuhan dalam ibadah ini, dan Engkau melawat umat-Mu, karena Engkau bertata atas pujian umat-Mu. Yang sakit peroleh kesembuhan, yang lemah dikuatkan, ada kekuatan baru dan penghiburan dan pertolongan, dan jalan keluar dari segala pergumulan kami. Firman-Mu mengarahkan kami untuk memenangkan segala pergumulan kami di dalam Engkau. Juga tim kebersihan yang mempersiapkan tempat ibadah Tuhan juga mengurapi dan memberkati. Beri keamanan, ketentraman kota kami, sehingga kami dapat beribadah dengan baik. Baik yang sudah bisa beribadah secara langsung dengan protokol kesehatan yang ketat, maupun yang masih online, Tuhan melawat, menjamah setiap umat-Mu melalui firman dan roh, sehingga kami bertemu Engkau pribadi lepas pribadi, dan kami memuliakan Engkau. Terimalah bakti sembah syukur umat-Mu melalui ibadah esok Tuhan, baik pagi maupun sore. Terima kasih Tuhan, ini doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.